Nama saya Sarpen, umur 64 tahun, tinggal di Pademangan. Alhamdulillah, saya tinggal di Pademangan udah 35 tahun. Terus kami rumahnya dibedah sama Seci, udah 17 tahun. Di sudut utara Jakarta, di antara padatnya pemukiman, Sarpen telah menetap di Pademangan selama 35 tahun. Ia bukan hanya saksi dari kerasnya kehidupan di ibu kota, tetapi juga saksi dari hadirnya secercah harapan. Insya Allah lebih baik, lebih maju sekarang dibanding dulu. Ya kalau dulu ya kayaknya banyak anak-anak pada nakal gitu ya. Sekarang udah jauh lebih bagus daripada dulu. Sekarang kemajuan. Sekarang jadi udah nggak ada anak yang pada nakal-nakal lah gitu ya. Lagi zaman dulu mah nggak begini gitu. Masih banjir, masih berminggu-minggu. Kalau sekarang alhamdulillah udah paling setengah hari, sehari udah surut. Masalah ekonomi juga udah lebih membaik lah ditimbang dulu. Iya enggak, kalau zaman dulu kan ya kalau mau jajan aja susah ya. Kalau sekarang mah alhamdulillah anak-anak pada jajannya juga udah inilah ya. Kalau dulu mah mau jajan dia kan bilang buat masak aja susah, apalagi mau jajan gitu kan. Ibu rumah tangga, tapi ya ada kegiatan saya di PKK, ada kegiatan, ada jumantik, ada PKK. Jadi saya setiap bulan nimbangin balita, rebo pertama, rebo kedua, lansia. Setiap Kamis nimbangin daur ulang, saya di sini ada daur ulang. Saya udah dari tahun ke tahun, udah puluhan tahun di RW. Yaitu biasa cuci gelas, sama nyapu, sama lap-lap meja. Itu dari saya digaji 70.000 sebulan. Sekarang sih udah naik, jadi nggak segitu lagi. Berkata apa-apa kita syukurin. Sebanyak apapun kalau kita nggak syukurin, ya tetap aja kurang. Sedikit kalau kita syukurin, pasti ada hikmahnya. Tentulah berkah. Ya, ini bukan direnov loh, ini langsung itu. Ya Pak ya langsung dibangun kan, bukan renov. Bukan renov, jadi ini bener-bener aduh nggak kebayang kalau saya yang mau bangun. Nggak kebayang. Soalnya juga habis ngurusin anak sekolah apa gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita kan kalau ditempatin ya dirawat. Kalau ditempatin nggak dirawat ya tambah rusak. Pokoknya kita rawat sebaik mungkin. Pemberian ini hadiah yang terindah dalam hidup saya gitu. Anak saya 3, pertama cewek, kedua cowok, ketiga ya tadi. Alhamdulillah anak saya yang cowok ini bisa kuliah, tapi dia bayar sendiri, orang tua nggak dibebanin, dia kerja sambil kuliah. Saya nggak merasa ngeluarin duit, bapaknya juga enggak, tapi kok anak itu bisa kuliah sampai S1. Iya, kuliah sampai S1 deh. Ngatur keuangannya sebaik mungkin, walaupun hasilnya sedikit coba diatur supaya cukup, tidak usah yang enak-enak. Kayak bapak saya juga ini usaha sendiri, tapi bapak saya udah nggak kayak dulu. Dulu kan masih nyekolahin anak-anak, berangkat pagi pulang malam. Kalau sekarang mau berangkat jam berapa aja udah nggak ada yang iniin. Toh dia berangkat siang juga ngasih duit saya buat belanja.
mau berangkat jam berapa dia pasti ngasih duit. Biar sedikit pun saya juga syukurin, namanya pemberian dari suami. Saya kalau mau ada kegiatan di Seci, saya bangun pagi, saya usahakan. Pokoknya mau makan nggak dimakan saya udah sediain, ada air, ada kopi, air putih apa di depan meja situ. Sama buat bapak, mau dimakan nggak dimakan yang penting aku udah siapin. Dulu, Sarpen menerima uluran tangan dari para relawan. Kini dengan langkah yang sama, ia melangkah menjadi bagian dari mereka. Membalas kebaikan dengan cinta kasih yang nyata. Ya itulah saya tekad ya. Tekad kenapa saya rumah udah dibangun bagus. Ya udah jadi saya ikut bergabung sama yayasan gitu. Udah begitu, yang tadinya juga lah saya kayaknya ngimpi itu rumah sampai kebanjiran, kebocoran. Terus sekarang alhamdulillah saya nikmatin rumah itu, saya rawat baik-baik. Makanya sampai 35 tahun kan saya itu ya punya rumah, terus 17 tahun saya jadi relawan. Alhamdulillah kita baik-baik aja, kita malah orang pada dukung, itu jalinan jodoh baik sama yayasan. Katanya sih bilangnya kadang malam juga, tempo hari jam 2 juga saya dibawa ke rumah sakit. Yang kalau saya mau pergi ke yayasan, saya sampai bilang gini, Pak, aku sama Yeni tuh yang tadi sama Suime kalau mau survei apa mau aku kalau telepon sampai kenceng-kenceng ngomong biar aku dikasih gitu kesempatan gitu. Nah itu kan ini ada peraturan juga kayak udah naik ke mata kali ya, kadang buram, pegal. Iya. Tapi sekarang dia mau udah inilah udah baik, maksudnya udah ya udahlah mau pergi kemana yang penting jalan baik gitu. Apalagi mau ke yayasan, seneng. Saya nggak ada lelah. Saya kalau lagi nggak enak badan bilang mau ke yayasan, kenapa semangat? Benar. Saya kayaknya nggak, maksudnya nggak ada ala kayak lemas-lemas gitu. Enggak, saya semangat kalau mau bilang ke yayasan aja. Saya di yayasan apa aja saya pegang, apa saya kerjain. Saya nggak, maksudnya nggak kerjaan, nggak pandang-pandang lah gitu. Yang kiranya mau dipegang saya pegang, nggak pilih-pilih gitu. Ini juga bapaknya ini Banget, syukur banget. Kita begini udah diberi begini ya udah alhamdulillah bersyukur banget. Benar-benar bersyukur saya. Sama orang-orang itu juga, orang-orang yayasan saya bersyukur. Jadi tadinya saya kalau di kelurahan aja saya kalau mau ketemu orang juga malu, di RW malu. Sekarang mah enggak, sama Pak Lurah, sama Pak itu saya udah biasa. Kalau nggak di Seci mungkin saya juga nggak begini, paling di kelurahan sama di RW aja, nggak leluasa. Sekarang saya mau kemana sendiri udah berani, kemana-mana saya berani. Yang dulu mah saya penakut, kalau sekarang udah berani. Ya, aku berubahnya karena aku suka ikut kegiatan di yayasan, orang pada kenal, pada tahu, oh ini pakai baju ini ya, ini orang yayasan ya, iya kata saya gitu. Jadi dari bajunya aja udah pada ini. Saya ke Taiwan 2018. Adalah donatur di sini. Tadinya saya juga kayak rumah aja, bener apa enggak nih katanya. Suruh bikin paspor, suruh apa, saya tinggal jalanin doang. Sung Yopi yang nganter-anter. Saya banyak bersyukur aja lah. Saya alhamdulillah ketemu jodoh sama Yayasan Muda Seci. Jadi saya bisa begini karena teman-teman juga semuanya, doanya teman-teman juga. Yang tadinya orang-orang pada bilang, ini mah bohong katanya beda rumah, nggak taunya beneran. Sampai 500 rumah kan di Pademangan.
Ya itu panutan juga lah ya, Master Cenyen itu. Ya dia kalau ngeliat dia ngomong, cara ngomongnya juga ya Allah, orang ngomongnya lemah lembut banget. Iya saya alhamdulillah ya di Taiwan juga saya duduk di sini, Master di situ. Jadi aku duduk juga kayaknya berdekatan sama Master. Ikhlas dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Pokoknya yang saya lakuin, saya mau jadi orang berbuat baik sama orang. Jadi kita nggak mau sombong, nggak mau apa. Itu sampai kita menutup mata, insya Allah. Saya masih kuat, masih bisa jalan, masih apa, saya tetap masih. Kalau lagi ada kegiatan, tetap saya ikut kegiatan.